semua, perkenalkan nama saya Cika Ramawati, saya dari Universitas Teknologi Indonesia. Nah, belakangan ini kan kasus kekerasan seksual di kampus makin sering terdengar. Dari pelecehan verbal fisik, semuanya nyata dan terjadi di sekitar kita. Tapi sebagai mahasiswa, apa kita harus diam? Jadi saya mau nanya nih tanggapan mahasiswa di sini. Yuk kita dengar langsung dari mahasiswa di segmen Apa Kata Mahasiswa dan Pancasila. Guys, kita lagi cari mahasiswa nih. Ayo kita cari dulu guys. Oh iya kak, boleh kenalan dulu kak? Boleh. Aku Putri Cahyani, panggilnya Cahya. Boleh nanya-nanya tentang status sekolah di kampus kak? Boleh banget kak, boleh banget. Dulu ya kak. Sila mana yang menurut kakak paling relevan untuk mencegah kekerasan seksual? Menurut aku tuh masuk ke sila kelima sih ya, karena kan keadilan sosial nih. Karena kan marak ya di Indonesia tuh pasti banyak korban kekerasan sosial. Jadi kayak korban seksual malah. Jadi menurut aku kayak ya mereka tuh butuh diadilkan. Menurut kakak, apa peran kampus dalam mewujudkan keadilan itu? Perannya apa itu kak? Kampus ya, kalau kampus sih dari hal sederhana dan kesadaran dia udah lumayan bagus ya. Perannya tuh kayak mereka tuh bikin tempat pelaporan tersendiri gitu kan. Jadi agar mahasiswa yang dilecehkan gitu kan, mereka tuh bisa menyuarakan suara mereka gitu. Dan dari pihak kampus juga harus merespon, jangan cuman ya mereka tahu dia korban tapi malah bungkam. Jadi ya kak. Oke kak, kasih ya kak. Iya kak. Kita cari mahasiswa lain yuk. Permisi kak. Ya, siapa? Boleh nanya kak? Boleh. Menurut kakak, kenapa kekerasan seksual itu masih banyak terjadi di kampus? Kekerasan seksual di kampus itu biasanya karena yang lebih tinggi sama yang lebih rendah. Maksudnya, kayak misalnya ini agak sensitif ya, mohon maaf ya. Misalnya kayak dosen melakukan kekerasan terhadap mahasiswa, mahasiswanya kan lebih rendah daripada dosen, jadi mahasiswa tutup mulut, jadinya makin banyak korban-korban selanjutnya. Boleh nggak tanggapannya? Atau biasanya itu karena ya biasa lah sosial ini kayak duit juga bisa ya, kayak tutup mulut dan kasih uang. Kita aja sih tetap takut sama yang lebih tinggi aja. Jadi tanggapan kita seperti itu ya kak? Iya. Baik, terima kasih kak. Sama. Halo kak. Halo. Mau nanya-nanya nih. Boleh. Menurut kakak, kekerasan seksual itu bertentangan nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut aku jelas banget itu bertentangan ya, karena kekerasan seksual itu udah melanggar sila yang kedua. Nah, itu yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga nggak ada keadilan dan nggak ada adab kalau seorang direndahkan martabatnya. Itu ya kak, pendapat kakak. Ya, terima kasih ya kak. Yuk kita cari mahasiswa lain. Banyak. Ini nanya ya kak. Boleh. Menurut kakak, apa yang bisa mahasiswa lakukan untuk membantu mengurangi kekerasan seksual di kampus? Kalau menurut saya sih lebih ke kesadaran masing-masing ya. Menurut saya di kampus itu memang harus dikasih kayak kesadaran lebih, terutama untuk mahasiswanya yang sudah dewasa kan. Kayak misal peraturannya, kayak untuk mahasiswa laki-laki dan perempuan itu dipisah. Jadi kan dari awalnya mereka itu sudah mengerti kalau hal-hal tersebut itu pasti akan bisa dikurangi. Saya setuju sama Kak Rajes, karena balik lagi ini tergantung dari diri sendiri gimana cara kita bisa berpikir dewasa. Maka hal-hal kayak kekerasan seksual secara verbal atau non verbal itu bisa diantisipasi gitu. Baik, terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Oke, jadi obrolan tadi bareng teman-teman jelas bahwa kekerasan seksual bukan cuma soal hukum, tetapi juga soal nilai kemanusiaan. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Dadah semuanya.